menentukan konsentrasinya, maka ketika kita menggunakan spektrofotometer UV visible, instrumen pembacaannya, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah siapkan ketiga larutan ini. Yang pertama ada larutan blanko, kemudian standar, dan sampel. Lakukan treatment sampel jika diperlukan. Jadi kalau misalkan sampelnya itu masih berupa darah, misalkan ya mau periksa logam misalkan di dalam darah atau di dalam urin, kan nggak mungkin ya langsung kita reaksikan darahnya langsung direaksikan dengan kromogen gitu. Nah itu nggak akan kebaca gitu, karena di dalam darah itu masih ada komponen-komponen padatan gitu, sehingga harus dilakukan namanya proses destruksi terlebih dahulu. Nah itu saya bahasnya spesimen ya, karena teman-teman nanti yang banyak berinteraksi adalah spesimen biologis. Contoh misalkan ada urin, kemudian darah, nah itu biasanya kalau urin mungkin cukup dengan dilakukan penyaringan atau sentrifugasi gitu ya untuk menghilangkan padatan-padatannya gitu. Tapi ada juga dalam kalau pemeriksaan logam biasanya ada proses namanya destruksi. Jadi baik sampel urin maupun sampel darah didestruksi terlebih dahulu menggunakan senyawa asam ya, asam kuat untuk mendegradasi komponen-komponen atau senyawa-senyawa organik yang ada di dalamnya. Oke, itu sampel ya. Jadi kalau sampel kita lihat dulu apakah perlu ditreatment atau tidak. Kemudian blanko. Blanko itu adalah blanko itu apa? Dia yang tahu blanko apa? Blanko itu bisa saja berupa pelarut atau juga reagen yang digunakan untuk pembacaan. Jadi blanko itu pelarut ataupun reagen tanpa adanya sampel ataupun standar. Gitu ya. Jadi blanko itu adalah pelarut yang kita gunakan pada pemeriksaan atau untuk melarutkan sampel ya. Jadi blanko itu isinya bisa pelarut, bisa berupa reagen tanpa adanya sampel ataupun standar. Kemudian untuk larutan standar itu adalah larutan yang dia sudah diketahui konsentrasinya. Jadi untuk menentukan konsentrasi suatu analit di dalam sampel tanpa adanya standar, kita tidak akan bisa membaca ya. Dia harus ada larutan standar sebagai pembandingnya. Selanjutnya langkah yang kedua adalah penentuan panjang gelombang maksimum dari larutan standar atau nilai panjang gelombang saat absorbensi maksimum. Tadi kita sudah bahas ya terkait penentuan panjang gelombang maksimum. Jadi bagaimana cara menentukannya? Kita harus lihat lagi warna larutannya apa, kemudian kisaran panjang gelombang yang bisa digunakan berapa. Nah, nanti kita tentukan nilai lambda maksnya di situ. Nanti dicari ya, absorbensi maksimum itu terjadi ketika panjang gelombangnya berapa. Nah, setelah tahu nilai panjang gelombang maksimumnya berapa, baru kita lakukan pengukuran terhadap absorbensi standar dalam berbagai variasi konsentrasi. Jadi larutan standarnya itu tidak hanya satu, tapi beberapa. Ya mungkin nanti kalau di kimia klinik standarnya cuma satu gitu ya, tapi kalau di spektrofotometer kita biasanya gunakan variasi larutan standar. Kenapa? Karena nanti kita perlukan untuk membuat kurva standar. Jadi absorbensi larutan standar itu nanti kita perlukan untuk pembuatan kurva standar. Nanti kalau sudah dapat kurva, baru ukur absorbensi sampel, baru nanti kita lakukan perhitungan berapa konsentrasi sampelnya. Itu ya. Kemudian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hasil pengukuran dengan tingkat keakuratan yang masih dapat diterima jika persen transmitansinya adalah 15%
sampai dengan 60%, 65%. Artinya besaran absorbansinya berapa? Kalau transmitansinya sekian persen, berarti nilai absorbansinya berapa? Berapa? Biar saya nggak ngobrol sendiri ya. Jadi kalau ada pertanyaan tolong dijawab. Jadi kalau misalkan hasil berapa? Kurang paham. Kurang paham? Ya. Gimananya? Tadi kan sudah kita bahas ya, Teh. Bentar. Kalau nggak paham bilang ya teman-teman. Jangan iya-iya aja. Nanti saya bablas aja. Tadi kan di slide yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Bahwa transmitansi berbanding terbalik apa lurus dengan absorbansi? Terbalik. Terbalik. Nah, ini saya misalkan ini sel atau kuvet ya, kuvet tempat sampelnya. Kalau ada cahaya 100% misalkan ya, saya pakai contoh ini aja ya. Kan cahaya itu kalau dia sampelnya cair, maka kemungkinan kalau nggak diabsorb, ya ditransmitansikan kan. Transmitan. Nah, ini nanti dibaca di detektor. Nah, misal ya, ini sumber cahayanya, I awalnya, I0-nya adalah 100%. Ketika berinteraksi dengan sampel, misal ya, ini yang diabsorb 15%. Masih yang ditransmisikan berapa? 85%. Nah, gitu. Jadi kalau absorbansi 15%, berarti transmitansinya 85% gitu. Ini saya bahas yang ini aja. Kalau absorbansinya berapa? 65% misalkan ya, berarti transmitansinya berapa? 35%. 35%. Sampai di sini nyambung? Nyambung, Bu. Oke. Nyambung, Ini maksud maaf ya. Soalnya saya tuh kalau online tuh agak gini, nggak bisa ngelihat kalian, jadi nggak bisa lihat ekspresinya gitu. Kalau di kelas saya masih bisa ngelihat ini orang kira-kira paham, bingung, atau gimana gitu. Cuman kalau online saya agak sulit. Jadi mohon maaf kalau dikonfirmasinya berulang. Oke, jadi kalau ini maksudnya hasil pengukuran dengan tingkat keakuratan yang masih bisa diterima ketika nilai transmitansinya adalah 15% sampai 60%, 65%. Artinya nilai absorbansinya yang mana? Kisaran nilai absorbansinya adalah 15 sampai 65. 85% sampai. Absorbansinya berarti 85% sampai 35%. Kalau kita ubah ke dalam bentuk 85/100 sama 35/100 ya. Nah, berarti ini nilainya kisarannya 0,85 sampai 0,35. Ya, ini adalah nilai absorbansi yang baik. Artinya akurasinya masih bisa dipercaya gitu ya, nilai akurasinya. Jadi kalau kalian membaca suatu sampel nilai absorbansinya ada di kisaran ini, maka ini akurasinya masih bisa diterima. Tapi kalau misalkan dalam suatu pembacaan nilai absorbansinya 2,675 misalkan atau 3, misal seperti ini, nah maka ini perlu dilakukan proses pengenceran terhadap sampel yang kita periksa gitu untuk menghasilkan akurasi yang baik.
Gitu ya. Jadi hasil pengukuran, sekali lagi hasil pengukuran yang tingkat akurasinya masih diterima ketika nilai transmitansinya sekian atau nilai absorbansinya ya. Karena yang sering dipakai adalah nilai absorbansi ya. Jadi saya bahas ini. Jadi kisarannya serapannya di nilai ini. Kalau lebih besar dari ini, maka proses yang dilakukan adalah melakukan pengenceran. Tentunya nanti ada perhitungan tersendiri ya. Kalau pengenceran, berarti nanti ada namanya faktor pengenceran gitu. Nanti adalah kita bahas kalau di nanti pas pengukuran sampel ya. Oke, saya clear dulu. Kita lanjut. Nah, pada persen transmitansi yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, maka ini terutama kalau yang ini ya, absorbansinya terlalu tinggi gitu, maka perlu diencerkan gitu, karena ketidakpastiannya besar. Oke, itu terkait dengan absorbansinya. Kemudian yang harus dipastikan berikutnya adalah pelarut yang dipakai harus sama dengan yang dipakai pada pembuatan kurva standar. Jadi kan tadi ingat ya, yang harus disiapkan itu ada 3 larutan. Ada blanko, standar, dan juga sampel. Maka ketika kita melakukan preparasi ketiganya, kondisinya harus sama. Artinya pelarutnya harus dibuat bareng-bareng gitu ya. Misalkan pelarutnya misalkan apa? Etanol 75% misalkan, alkohol 75%. Misalkan kalian buatnya dengan mengencerkan dari alkohol yang absolut misalkan. Nah, itu nanti preparasinya teh harus sama. Jangan misalkan karena kurang kalian bikin lagi gitu ya. Nah, itu kemungkinan bisa aja terjadi perbedaan nilai absorbansi. Karena kan kita tidak bisa memastikan apakah pengenceran hari ini itu sama hasilnya persis dengan pengenceran kemarin gitu. Jadi kondisi larutan yang dipakai atau pelarutnya tuh harus sama ketika kita preparasi blanko, standar, dan juga sampelnya. Termasuk reagen-reagen itu juga harus dikondisikan sama. Jadi kalau mau kerja pakai spektro, kalian harus perhitungkan dulu. Misalkan saya punya sampel sekian, butuh satu pemeriksaan, misalkan ya, saya punya sampelnya 30, misalkan. Sekali pemeriksaan butuhnya semili. Berarti minimal saya harus preparasinya 30 mili, dilebihin misalkan. Dibikin 100 mili gitu. Supaya kan dalam suatu pengukuran kita nggak tahu, kadang ada pengulangan dan sebagainya. Nah, itu artinya dari awal harus kalian siapkan. Diperhitungkan dulu. Kemudian, pengukuran absorbansi larutan sampel, larutan standar harus menggunakan cara dan alat yang sama. Ya, jadi alatnya harus sama. Contoh misalkan kita di lab itu punya 2 spektro. Yang satu otomatis, yang satu semi otomatis, yang satu manual. Nah, itu kalian nggak bisa misalkan sampel yang sama. Gimana misalkan gini, kalian bikin standarnya pakai spektro yang semi otomatis, kemudian pengukuran sampelnya menggunakan spektro yang manual. Nah, itu nggak boleh. Karena kondisi alatnya berbeda. Jadi kalian harus memperlakukan sampel dan standar itu sama. Mulai dari caranya, alatnya, nah itu harus dikondisikan sama perlakuannya. Oke, selanjutnya tadi ini udah, kita lewat dulu. Ini ada kaitannya dengan ini ya. ABC ya. Nanti ini malah latihannya ini aja ya, berdasarkan perhitungan. Jadi misalkan soalnya gini. Suatu larutan sampel dalam sel 1 cm, berarti ini nilai apa? Kan rumusnya A sama dengan tadi teh rumusnya apa? A sama dengan A, B, C ya. Nah,
Ini Iya, sebagai Bu. apa? Satu senti teh yang mana? A, B, atau C? A? Yang A, Bu. Nah, A itu adalah absorb. Yang B, ya. Ya, yang B ya. Ini adalah panjang selnya. Kalau ini yang A itu adalah absorptivitasnya. C, konsen. Nah, ini yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan. Yang ditanyakan ini. Bisa dihitung? Absorbansinya berapa? 20%, Bu. 20%. Kalau diubah nilai ke ke pecahan berapa? 0,2. Ya, ini ininya 0,2 ya. Tinggal kalian masukin aja. Kalau absorbansinya 0,2, absorptivitasnya 2, panjang selnya 1, berarti konsentrasinya nanti bisa dihitung. Ini yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan. Nah, ini nanti dicari sendiri ya. Selanjutnya. Ya udah saya kasih, tinggal nanti dihitung. Penyimpangan hukum Lambert-Beer sedikit tambahan ya. Jadi untuk penyimpangan hukum Lambert-Beer ini bisa disebabkan karena faktor sejati. Faktor sejati itu sumbernya dari larutan tersebut, dari indeks bias larutan, atau juga bisa dari faktor instrumen, atau juga dari faktor kimia. Faktor kimia itu mungkin disebabkan karena adanya reaksi ya, yang terjadi di dalam campuran sampelnya gitu. Jadi memang harus dihindari sih sebetulnya adanya reaksi antara pelarut dengan analitnya. Ya tadi untuk menghindari faktor kimia ini ya. Oke, ini ada beberapa masalah yang sering muncul pada pengukuran menggunakan spektrofotometer. Yang pertama ada nilai absorbansi terukur negatif. Kalau terukur negatif, kalian harus cek belangkonya. Ukuran kuvetnya sama atau tidak. Ya, belangkonya bener nggak gitu. Jangan-jangan belangkonya salah pelarut, salah isinya. Nah, itu bisa menyebabkan nilai negatif. Kuvetnya ukurannya sama nggak? Nah, itu harus dicek dulu. Kemudian nilai absorbansi bisa saja terukur lebih kecil atau terukur lebih besar dari nilai sebelumnya. Nah, ini kaitannya dengan kuvet ya. Jadi harus diperhatikan kebersihan kuvetnya. Jadi teman-teman idealnya kalau pembacaan menggunakan spektrofotometer, kalau misalkan kuvetnya cuma 1, misal ya. Nah, itu pembacaannya kalian mulai dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi baca dulu dari yang konsentrasinya rendah, baru dibaca naik gitu ya ke konsentrasi yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi interferensi dari larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Jadi kalau teknisnya tuh, kalau mau baca pakai spektro, siapin kuvetnya. Terus kuvetnya kalian bersihkan dulu. Bersihkan dengan Aquades gitu ya, dibersihkan, dibilas. Setelah itu kalian bilas dengan larutan yang mau diambil. Jadi kayak pakai pipet volume aja gitu ya. Jadi larutan kuvetnya kan basah tuh sama Aquades. Nah, itu kalian bilas dulu dengan larutan yang mau kalian masukkan ke kuvet. Dikit aja, nggak usah terlalu banyak, sepertiga aja. Setelah itu dibilas, terus dibuang bilasannya, baru nanti kalian masukkan larutan yang sebenarnya, yang mau dibaca. Jadi seperti itu, nanti teknisnya dicontohkan lah ya pas praktikum gitu. Cuman intinya setiap kali mau melakukan pembacaan, biasakan untuk membilas kuvet dengan larutan yang akan dibaca. Itu tujuannya ya supaya tidak tadi terjadi interferensi oleh larutan yang sebelumnya gitu.
Oke, kemudian bisa saja terjadi titik nol tidak stabil gitu. Titik nol tidak stabil itu artinya kalian nggak ngasih apa-apa di alat itu, tapi absorbansinya ada gitu. Nah itu kalau itu berarti yang harus dicek adalah instrumennya ya. Ada noise pada alat. Nah, itu harus dicek instrumennya, pengaturan instrumennya. Hardware-nya kalau ini ya, bukan software-nya. Oke, sekarang kita bahas untuk persiapan larutan standar. Oke, kebablasan. Jadi tadi kita bahas teknis ya sekarang. Ketika kalian misalkan punya sampel, sampelnya mau apa contoh? Mau menentukan apa? Kalian mau periksa apa contohnya misal? Ada yang mau ngasih? Urin, apa? Mau periksa apa di urin? Mau periksa apanya urin? Apa ya? Biasanya apa, Ibu? Kalau urin. Apa? Glukosa. Kalau glukosa? Yang ini ya, yang apa ya? Urin teh namanya. Contoh di pemeriksaan. Asam urat. Narkoba, Ibu. Apa? Kalau glukosa asam urat biasanya pakai fotometer ya, dan itu pakai apa namanya? Reagen yang memang sudah kit reagen dan tinggal dibaca aja, maksudnya direaksiin sama reagen, baca di fotometer. Nah, sekarang saya contohkan misalkan suatu analit yang kalian perlu preparasi dulu. Contoh misalkan logam ya, toksikologi logam misalkan. Misalnya toksikologi. Ini aplikasinya di toksikologi klinik misalkan. Kalian mau periksa logam Pb dalam urin misalkan. Menggunakan toksikologi Pb urin menggunakan spektrofotometri. Mau mendengarkan tidak? Dikit-dikit kan. Ini boleh di mute dulu nggak? Wika. Gilda. Oke, contoh ya, misalkan kalian mau periksa Pb di dalam urin menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Maka langkah awal yang harus dilakukan apa tadi? Siapkan. Tentukan panjang gelombang. Menentukan. Siapkan larutan bulan. Oke, panjang gelombang itu tahap kedua ya. Yang pertama harus kalian siapkan adalah belangko. Blanko, sampel, standar, dan standar. Standar. Nah, saya bahas di awal dulu. Nah, kita masuk ke sini dulu ya. Apa? Oh ya. Contoh misalkan siapin belangko sampel standar. Nah, ini harus kalian cek dulu ya. Untuk periksa Pb di dalam urin, kita butuh reagen apa saja. Misalkan kalian udah tahu reagennya, maka kita siapkan ini. Nah, belangko itu tadi apa isinya? pelarut. Ya, Pelarut atau reagen. pelarut atau reagen, tanpa adanya sampel atau standar. Oke. Nah, kalau sampelnya urin, ini biasanya akan dilakukan preparasi terlebih dahulu. Namanya destruksi. Destruksinya kalau sampelnya cair berarti destruksinya basah. Destruksi basah menggunakan asam kuat. Ya. Bisa kalau destruksi kita biasanya pakai HNO3 gitu ya, HNO3 atau asam sulfat tergantung destruksi apa. Nah, selanjutnya kita siapkan larutan standar.
Larutan standar apa tadi? Yang konsentrasinya sudah diketahui. Oke, larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Nah, untuk melakukan pemeriksaan menggunakan spektrofotometer UV vis, kita butuh variasi. Jadi larutan standarnya itu tidak hanya dalam satu konsentrasi, tapi divariasi. Untuk membuat variasi, acuannya apa? Ada yang punya usul acuannya apa? Ngarang aja atau ada acuannya? Nah, jadi kalau mau membuat variasi konsentrasi standar, nilainya tuh nggak ngarang ya. Jadi acuannya biasanya adalah ini nilai normal biasanya. Jadi kita cek dulu karena ini mau periksa PB, cek dulu nilai normal PB di dalam urin itu berapa. Misal nilai normalnya 10 ppm. Ini misal aja ya ini mah. Misal nilai normalnya adalah 10 ppm. Maka variasi konsentrasi standar yang kalian buat itu harus ada yang di bawah 10 ppm, harus ada yang di atas 10 ppm. Kenapa? Karena kita tidak tahu di dalam sampel kita konsentrasinya berapa. Bisa aja di atas nilai normal atau di bawah nilai normalnya. Oke ya, sampai sini nyambung? Nyambung, Bu. Oke, misal normalnya 10 ppm. 10 ya, jadi 100. 10 ppm misal nilai normalnya. Maka kita buatlah di atas dan di bawah 10 ppm-nya. Bisa menggunakan nilai kelipatan atau juga kelipatan tuh misalkan 2 kalinya gitu ya. 20, 40, 80 itu bisa. Atau juga selisih misalkan 10, 15, 20, 25 misalkan seperti itu. Kalian mau yang mana? Yang ini? Kelipatan aja, Bu. Kelipatan 2 apa setengah? Kelipatan 2 ya, coba ya. Misalkan ini 5 ppm gitu. 2,5 misalkan. Ini 20, ini 40. Contoh seperti itu ya. Jadi pertama tentuin dulu acuannya. Kalian mau bikin larutan yang berapa. Nah, kalau sudah, nanti kalian bikin larutan stok biasanya. Bikin stoknya dulu. Stoknya itu konsentrasinya lebih tinggi, misalkan 100 ppm. Nah, dari sini, kalian encerkan ke sini. Bisa nggak caranya carinya? Gimana? Gimana? Mau jadi tanya. Kan udah belajar pengenceran ya. Kalau misalkan kalian punya larutan stok, misal ya 100 ppm. Misal udah ada dibuat gitu 100 ppm. Terus kalian tadi udah tentuin ya nilai konsentrasi standarnya sekian. Nah ini misalkan kalian mau buat masing-masing volumenya 10 mili aja misalkan. Nah ini gimana cara membuatnya? Oh, M1 kali V1. M1 V1 kali sama dengan M2. V2 yang itu. Ya benar. V1. Betul. Contoh misalkan yang kecil dulu ya. Yang 2,5 ppm. Ada yang bisa ngejelasin gimana cara bikinnya ini? Berapa harus dipipetnya dari sini? V1. Ibu itu yang 2,5 ppm itu yang asam kuatnya, Bu. Bukan, Neng. Itu volume larutan standar yang mau dibuat. Kan tadi ini kan mau bikin variasi standar variasi kan. Ini misalkan kalian udah tahu nilai normalnya berapa. Itu kan ya. Nah, nanti tinggal ditentukan variasinya mau berapa. Seperti itu. Terus kalau sudah biasanya kita akan buat larutan stok. Larutan stok itu larutan yang konsentrasinya pekat. Nah, nanti dari yang pekat ini kita encerkan menjadi
beberapa variasi ini. Contoh misalkan ya, ini pakai rumus yang ini weh. Ini misalkan awal itu yang pekatnya, ini yang dibuatnya. Jadi kalau gitu V1-nya berapa? Tahu nggak V1-nya? Kan dicari dulu, Bu. Bener, dicari dulu. M1-nya 100. 100 ppm. 100. V2-nya 10 mili. 10. Kan membuatnya 10. M2-nya 2,5. 2,5. Berarti V1-nya bisa dicari dong. Berapa? 10 kali 2,5 dibagi 100. Bisa dihitung? 0,25. Ya, 0,25. 0,25 mililiter ya. Kalau susah ngambilnya, ini bisa pakai mikropipet. Berapa mikron berarti? 250 mikron ya. Jadi kalau ini kan susah ya pakai pipet ukur. Jadi kalian bisa gunakan mikropipet gitu. Gitu. Jadi perhitungannya caranya tinggal dipipet aja ya. 250 mikron ke labu ukur yang 10 mili. Ini dipipet. Sweet, masukin ke sini. Tambahkan Aquades sampai Aquades. Tergantung ya pelarutnya apa. Kalau misalnya pelarutnya Aquades ya pakai Aquades gitu. Sampai batas. Udah homogenkan, selesai. Konsentrasi 2,5 ppm. Nanti sama untuk yang variasi yang lain. Tinggal kalian cari ya tadi ininya. Berapa milinya yang harus dipipet dari standar stoknya. Udah ya, sampai sini nyambung ya. Nyambung, Bu. Saya hapus boleh? Boleh, Bu. Nah, sekarang saya lanjut. Kalau sudah dapat, itu terus diapain? Menentukan panjang gelombang. Ya, kalau sudah dapat, kita tentukan nilai yang kedua ya. Panjang gelombang yang kedua. Panjang gelombang maksimum. Caranya gimana? Misal ya, misal kompleks warna PB yang kalian periksa, misal warnanya itu hijau. Hijau merah kan? Merah. Ini beneran deh warnanya merah. Nah, itu gimana cara ngebacanya? Itu yang kisaran panjang gelombang dulu. Nyari ya kan? Ya, benar-benar. Jadi kalian lihat tabelnya lagi kalau nggak hafal warna merah itu di kisaran berapa. Maka tadi kalian lihat tabelnya ya, range-nya di berapa sampai berapa. Oke, nanti kalau udah nanti dapat kurva itu kan, baru tentuin ini lambda max-nya. Berapa nanometer ya? Ini absorbansinya. Itu ya. Nanti teknisnya kita belajar di instrumen alatnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya dibaca absorbansi. Jadi sampel dan standar dibaca pada panjang gelombang maksimum. Jadi nanti nilainya dibaca itu berapa. Jadi nanti datanya kalian dapatnya seperti ini. Saya keluar dulu ya, ke Excel dulu. Atau gini weh, motret ya di sini. Contoh misalkan dapat ya, kan tadi berapa? 25.
2,5 ketang. 5. 10, 20, 40 ya. Iya, Bu. Ini adalah konsentrasi standar ini nanti dapat absorbensi sampel. Sampel, sorry. Kok sampel? Baca standar ya, absorbensinya standar atau ya? Salah. Oke, jadi misalkan seperti ini, teman-teman. Nanti hasilnya kalian akan dapat misalkan konsentrasi 0,2 ppm, misalkan absorbensinya 0, berapa ngarang lo ya? Ini ketinggian. Nah, misalkan seperti ini datanya. Sama nanti absorbensi sampel, misalkan segini. Nanti datanya kalian dapat ini, absorbensi sampel dan absorbensi standar. Nah, ini hubungannya apa? Hubungannya adalah baik-baik saja. Kalian harus bikin kurva dulu. Nah, ini konsentrasi versus absor. Ini namanya kurva standar. Jadi kalian masukin data ini ke sini. Ini nggak manual ya, nggak manual pakai garisan gitu, nggak. Jadi nanti kalian masukin datanya di Excel. Pakai Microsoft Excel. Contoh ya, mau dicontohin apa udah bisa? Mau, Bu. Udah dapet di... Ini, Bu. Udah dapet kan di Tekom? Nggak apa-apa, Ibu. Di Tekom udah belajar ya? Bentar. Iya, Bu. Udah bisa tuh, lewat ya? Jangan, Bu. Jangan. Oke, ini saya hapus dulu. Contoh misal mana Excel, bentar saya buka Excel dulu. Kurva standar. Kalian input dulu datanya, sumbu X-nya adalah konsentrasi, sumbu Y-nya adalah absorbensi. Di konsentrasinya tadi dimasukin 2,5, 5, 10, 20, 40. Nah, setelah itu nilai absorbensinya dimasukin 0,097, terus berapa lagi teh? Ini saya ngarang ya, nggak tahu bagus apa nggak grafiknya. Oke, kalau sudah di-input, seperti biasa ini di blok, kemudian sampel teh. Sampelnya berapa tadi? Ngarang ya. Nah, jadi kita bikin kurvanya dulu untuk memperoleh regresi linearnya ya. Jadi ini di blok datanya, kemudian insert. Setelah insert, pilih yang scatter, pilih yang ini. Setelah itu, udah dapat kan? Titik-titiknya kalian klik ya, klik. Kemudian add trend line, pilih yang display equation on chart dan display R-square value on chart. Nah, ini keluar ya persamaan garisnya seperti ini. Ini persamaan garisnya dapat
Y sama dengan 0,0368 X plus 0,024. Untuk mengevaluasi apakah grafik kalian sudah bagus atau belum, dilihat nilai R kuadratnya. Kalau nilai R kuadratnya mendekati 1, maka grafiknya sudah bagus. Artinya pembacaan kalian nanti pengencarannya bagus gitu ya, pengencarannya bagus, pembacaan nilai absorbensinya bagus, linearitasnya baik. Jadi nanti keakurasian ketika menentukan konsentrasi sampel itu lebih mendekati gitu ya. Jadi bisa dibilang oh benarnya teh 9% gitulah ya kalau misalkan regresinya sekian. Gitu. Tapi misalkan nanti dalam proses pembacaan nilai regresinya tidak linear, artinya misalkan R kuadratnya kecil gitu, 0,7 misalkan atau 0,8, nah itu kalian evaluasi dulu. Dicek lagi apakah prosedur pembacaannya benar, ada yang ketukar atau tidak, blankonya ada atau enggak, nah itu harus dicek lagi teknisnya. Kalau semua teknis sudah benar, tapi kok tetap seperti ini, berarti nanti kalian harus lakukan pengulangan preparasi standar pada nilai-nilai tertentu. Terus, kalau udah gini gimana hubungannya antara sampel sama persamaan garis? Jadi ini tes yang Y itu adalah absorbensi. Kemudian nilai X itu adalah konsentrasi. Ya, jadi kalau kalian sudah punya nilai persamaan garisnya, kalau persamaan garisnya sudah tahu, nilai absorbensinya sampel sudah tahu, maka nilai konsentrasi sampel bisa dihitung. Ya kan ya? Ini kan sebagai nilai Y. X-nya kalian bisa hitung. Kalian tinggal masukin ke persamaan ini kalau mau hitung konsentrasi sampel. Ini tinggal kalian hitung aja, masukin ke persamaan garisnya. Y kan absorbensi, nilai absorbensinya ini. Berarti 0,246 0,246 sama dengan 0,0368 X plus 0,024 gitu ya. X-nya bisa dicari nggak? Bisa. Bu. Sok dihitung. Hitung dulu. Nol koma enam. 0,6. Yang lain apakah sama? Bentar, Ibu. Belum. Bentar, saya ngitung dah. Ini teh ngarang barusan. Ya. 6. 6 ya, bener ya. Hasilnya adalah 6,0326 ya. Nah, 6,03 juga udah bisa sih sebenarnya ditulisnya. Jadi bulatin aja. Gitu ya. Udah bisa lah ya, ngitung dapat X-nya dari mana. Ntar kalau belum dapat, utek-utek sendiri aja. Karena ini sebenarnya persamaan matematika biasa, cuma pindah ruas aja. Oke, itu ya. Alurnya seperti itu, teman-teman. Jadi lumayan panjang, tapi yang harus kalian pahami adalah step-stepnya. Jadi pertama bikin preparasi blanko, standar sampel, setelah itu penentuan tadi ya, pembuatan larutan standar. Kalau sudah ditentukan lambda max-nya, kemudian diukurlah nilai absorbensi dari standar dan sampelnya. Kalau sudah ketemu nilai absorbensinya, kalian tinggal bikin kurva ya, bikin kurva standar. Nanti kurva standar ini fungsinya untuk apa? Untuk menentukan konsentrasi sampelnya. Begitu ya, konsepnya seperti itu. Nanti untuk teknisnya kita pelajari di prakteknya. Teknis operasi alatnya. Yang penting ini
konsep alurnya kalian pahami dulu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya, alurnya seperti itu, teman-teman, untuk perhitungan atau penentuan konsentrasi sampel menggunakan spektrofotometer UV visible. Bentar. Bahas untuk pertemuan hari ini, minimal kalian tahu konsep spektrofotometer, kemudian konsepnya ya, alur pembacaan menggunakan spektrofotometer itu seperti apa, kemudian metodenya ada berapa tadi metode pembacaan? Ada 3. Udah, Bu. Apa aja? Menyiapkan larutan. Bukan, metodenya teh. Endpoint Nah, color. Enzimatic kinetic reaction. betul. Jadi kalau ditanya metodenya 3 itu ya. Jadi endpoint kinetik, endpoint colorimetric, endpoint enzimatic, dan kinetic reaction. Kalau tahapannya yang barusan kita bahas. Ya, kalau komponen apa aja yang ada di spektrofotometer? Apa aja komponennya? Di instrumennya ya. Saya lupa. Jadi kalau instrumennya ini ya. Mana? Oh, di slide sebelumnya ya. Jadi kalau instrumennya berarti kita berbicaranya alatnya ya. Kalau alat berarti nanti ada komponen utamanya adalah sumber cahaya, monokromator, kemudian kuvet. Kuvet itu untuk tempat sampel, detektor, kemudian readout ya. Jadi ada 5 komponen penting dalam spektrofotometer UV visible. Dan untuk langkah pengukurannya ini seperti ini langkah-langkahnya. Penyiapan larut-larutannya dulu, kemudian penentuan lambda max, pengukuran absorbansi, baru kita lakukan perhitungan. Oke, selanjutnya ini buat PR aja ya teman-teman. Untuk pembahasannya saya cukupkan dulu sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Yang slide terakhir buat PR aja di rumah, silahkan coba dikerjakan. Ada 2. Nah, ini untuk apa ya, yang apa namanya, yang latihan pertama itu hati-hati perhitungannya. Saya nggak mau ngasih clue aja ya, biar kalian kerjain apa adanya dulu aja. Nanti coba saya lihat benar atau enggak. Coba dikerjakan ya, dikumpulin. Hari apa teh kita? Selasa ya? Ya, hari Selasa, Bu. Nah, coba dikerjakan. Ada 2 soal. Yang nomor 2 mah biasa. Nanti yang nomor 1 yang teman-teman harus hati-hati di perhitungannya, karena itu pengencarannya ada tahapannya ya. Jadi nanti kalian baca dulu soalnya. Nanti dipelajari lagi. Oke ya. Nanti saya share slide-nya ya. Untuk ini biar, atau mau di screenshot soalnya. Iya, Bu, boleh, Bu. Sok. Udah. Latihan 1, ini latihan 2. Ibu, PPT-nya boleh di-share juga gak, Bu? Boleh. Nanti PowerPoint-nya saya share setelah ini. Nah, untuk latihannya 2 ya. Nanti teman-teman kerjakan aja di buku masing-masing. Kalau nggak ketemu saya, berarti nanti di apa ya? Kan saya masuk siang ya untuk praktek teh. Kalau misalkan yang nggak ketemu saya, paling dikumpulin aja ya di lab ya. Nanti saya koreksi, tak balikin lagi kalau udah beres periksanya. Baik, Oke. Bu. Ada pertanyaan dulu, kalau enggak saya cukupkan untuk pembahasan hari ini. Cukup panjang ya, sampai jam 1.